kali ini kita itu mau bahas satu mitos yang paling populer tentang seputar anak penyandang autisme. Sebelum kita lebih jauh lagi nih bahasnya, kita perlu punya data dulu. Jadi kita itu kemarin mengadakan survei online pada 7-8 Juni 2021 terhadap 20 responden. Nah, datanya ini akan dipaparkan oleh Agatha. Oke, terima kasih Salsa. Nah, jadi benar sekali pada tanggal 7-8 Juni kemarin kita melakukan survei online. Nah, survei online ini kita lakukan kepada orang-orang di sekitar lingkungan rumah kita ya, Salsa ya. Betul sekali Salsa. Nah, selanjutnya untuk yang pertama di sini ada beberapa mitos yang kita angkat. Ada beberapa isu yang kita angkat mengenai anak autisme. Dan nanti dari isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat ini, kita akan mencari mitos atau faktanya. Jadi untuk yang pertama, isu yang berkembang di masyarakat bahwa salah satu penyebab anak menjadi autis karena pola asuh yang buruk. Nah, mungkin ini sangat terkenal sekali ya di lingkungan masyarakat. Nah, dari pernyataan tersebut ada untuk pola asuh ada 8 orang yang menyatakan sangat tidak setuju, ada 5 orang yang menyatakan tidak setuju, ada 1 orang yang menyatakan setuju, dan ada 6 orang yang menyatakan sangat setuju. Untuk selanjutnya, pernyataan kedua yang kita tampilkan dalam kuesioner kemarin adalah anak autis tidak bisa merasakan emosi dan mengekspresikan emosinya. Nah, dari pernyataan tersebut, ada 6 orang yang menyatakan sangat tidak setuju, ada 2 orang yang menyatakan tidak setuju, dan ada 3 orang menyatakan setuju, dan 4 orang menyatakan sangat setuju. Isu selanjutnya yaitu anak autis pasti memiliki IQ tinggi, atau dengan kata lain, anak autis itu pasti jenius. Nah, ini mungkin sangat-sangat terkenal sekali ya bahwa anak autis ini memiliki kelebihan. Biasanya dianggap bahwa kelebihannya itu adalah dia memiliki IQ tinggi dan memiliki tingkat kejeniusan yang sangat tinggi. Nah, dari pernyataan tersebut ada 5 orang yang menyatakan sangat tidak setuju, dan untuk yang tidak setuju itu tidak ada ya. Lalu yang menyatakan setuju ada 1 orang, dan yang menyatakan sangat setuju ada 14 orang. Nah, selanjutnya beralih ke isu selanjutnya bahwa autis merupakan penyakit yang menular. Nah, ini pasti ada nih orang tua yang melarang anaknya, anak reguler, untuk bermain atau dekat dengan anak-anak penyandang autisme. Karena orang tua itu menganggap bahwa autisme ini adalah suatu penyakit yang dapat menular kepada anaknya tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut ada 13 orang yang menyatakan sangat tidak setuju, ada 1 orang yang menyatakan tidak setuju, ada 4 orang yang menyatakan setuju, dan ada 2 orang yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Nah, dan ini isu terakhir yang kita angkat, bahwa anak autis pasti bisa sembuh jika diberi pengobatan. Nah, dari pernyataan tersebut, ada 5 orang yang menyatakan sangat tidak setuju, lalu yang tidak setuju tidak ada, lalu ada 5 orang yang menyatakan setuju, dan ada 10 orang yang menyatakan sangat setuju. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Salsa. Wah, terima kasih paparan datanya Agatha. Jadi yang perlu kita tekankan ini, autis merupakan sebuah bentuk gangguan komunikasi, interaksi sosial, kemudian adaptasi atau pervasif. Jadi gangguan ini berbeda dengan penyakit. Terus gejala umum yang paling kita bisa lihat ketika anak ini autis apa enggak, itu pas kita ajak ngomong anaknya tuh kayak nggak bisa ngelihat mata kita gitu loh sebagai lawan bicara, melainkan dia itu melihat ke sekeliling kita, lihat ke sana kemari, pokoknya dia nggak bisa fokus. Kemudian ironi yang paling sering terjadi di masyarakat sekitar kita itu, kata autis sering dijadikan bahan lelucon, yang mana ini tuh tidak etis dan tidak selayaknya begitu loh. Sering didengar kata, dasar kamu anak autis, atau dasar kamu tuh idiot,
Padahal kenyataannya autis dan idiot itu berbeda, teman-teman. Nah, apalagi kalau misal kita mengatakan hal seperti itu, terus ada yang mendengar keluarganya, pasti merasa sakit hati. Jadi teman-teman, setelah mendengar video ini sampai selesai dan nanti akan baca artikelnya, diharapkan jangan mengulangi hal seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan fakta dari mitos-mitos yang kita bahas tadi, mulai dari Agatha. Oke, yang pertama yaitu mengenai isu yang pertama, pola asuh yang buruk menjadi penyebab autisme. Nah, jadi teman-teman, autis ini adalah keadaan atau kondisi bawaan sejak lahir, di mana sejak lahir anak sudah mengalami atau memiliki kondisi tersebut. Nah, tapi kondisi ini baru bisa diamati mulai anak berusia minimal 3 tahun. Nah, karena autis ini adalah hambatan atau gangguan tumbuh kembang sejak lahir, dan ini tuh bukan merupakan penyakit ya teman-teman. Jadi autis ini tidak ada hubungannya tentang pola asuh yang buruk. Nah, jadi pola asuh yang buruk ini bukan menjadi penyebab autisme. Seperti itu. Nah, lalu penyebab apa sih penyebab autis yang sebenarnya? Nah, dari para ahli kita dapat mengetahui bahwa mereka setuju dan berpendapat bahwa penyebab dari autis ini adalah faktor biologis dan faktor genetik. Selain itu, ada penyebab lain, yaitu ada obat-obatan yang digunakan selama masa kehamilan sang ibu, polusi udara, makanan yang mengandung zat adiktif, dan bahan-bahan kimia maupun pestisida. Ada lagi yang menyatakan bahwa autis ini disebabkan oleh gangguan susunan syaraf pusat, gangguan pada metabolisme, radang dinding usus, faktor genetik, dan keracunan logam berat. Oke, isu selanjutnya akan dibahas oleh Salsa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, isu kedua itu tentang anak autis tuh nggak bisa loh merasakan emosi, dia taunya cuma marah-marah doang. Ini tuh adalah hal yang salah. Jadi, para penyandang autisme ini, mereka bisa merasakan kasih sayang, cinta, empati, dan kepedulian dari orang lain di sekitarnya terhadap dia. Tapi karena anak penyandang autisme ini kan dia gangguannya pada komunikasi ya. Jadi ketika ada sesuatu situasi yang dia tidak inginkan, misalnya keadaan bising, perubahan kegiatan atau rencana yang mendadak, pokoknya yang dia nggak sukai, dia itu meluapkannya itu susah gitu loh, mau ngomong secara gamblang, aku nggak suka ini, jangan kayak gini, dia tuh susah. Nah makanya dia itu merepresentasikannya itu dalam perilaku yang kurang menyenangkan, misalnya marah-marah, membanting, memukul, menangis keras, seperti itu. Tapi banyak orang itu dia dianggap tantrum, padahal tantrum itu suatu keadaan yang ketika marah itu secara sadar dan menunjukkan kekuatan apa yang dia punya. Nah, di sini dilansir dari Hello Sehat, sebenarnya anak penyandang autisme ini ketika marah dia itu bukan tantrum, melainkan meltdown. Meltdown itu apa? Meltdown itu merupakan suatu luapan amarah yang meledak karena suatu ketidakberdayaan. Kenapa tidak berdaya? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa penyandang autisme ini sulit mengungkapkan secara gamblang apa yang sedang ia rasakan. Nah, gimana sih cara mengatasinya kita sebagai pendamping? Yang pertama, kita bisa mulai pelan-pelan nih mengarahkan gimana sih cara melakukan emosi yang baik, misalnya dengan pendekatan visual. Bisa dengan gambar A itu sebagai ekspresi marah, atau gambar B sebagai ekspresi senang. Kemudian kita juga harus selalu menggunakan kalimat-kalimat positif untuk menenangkannya. Jadi jangan dimarahin ya teman-teman, atau masih dijauhi itu jangan gitu. Terus kita juga selalu memberikan arahan-arahan atau instruksi yang jelas agar bisa dimengerti dan selalu memberikan apresiasi positif terhadap apa yang sudah ia lakukan agar perilaku-perilaku baik seperti itu akan lebih terulang lagi. Lanjut. Isu yang ketiga itu pasti teman-teman mendengar, aku punya teman autis, atau dia itu autis tapi dia tuh pintar banget, dia tuh jenius. Padahal hanya ada 1 dari 10 anak yang punya IQ di atas rata-rata atau jenius. Nah, meskipun para penyandang autisme ini punya
volume otak lebih besar dan saraf-saraf yang lebih kompleks, pada nyatanya mereka ini punya kemampuan yang biasa saja seperti pada anak umumnya. Kecuali jika kita sebagai guru itu udah tahu bakat apa yang dia punya atau bidang-bidang apa yang dia minati, kemudian kita sebagai pendamping membantu mengoptimalkannya. Jadi itu bakal lebih bagus. Enggak semua bidang dia itu bisa, cuma beberapa bidang yang dia ahlikan, seperti itu. Lanjut, Agatha. Oke, isu selanjutnya kita akan membahas tentang bahwa autis ini adalah penyakit yang menular. Nih pasti sangat terkenal di dalam masyarakat. Orang tua banyak nih yang melarang anaknya dekat-dekat dengan teman sebayanya yang menyandang penyakit menyandang autis ini. Nah, jadi teman-teman, karena autis ini sebenarnya bukan penyakit, tapi gangguan tumbuh kembang. Nah, di sini ada pernyataan dari Duta Masyarakat Peduli Autis Indonesia dari Dr. Nula Kapal yang menyatakan bahwa autis ini adalah gangguan tumbuh kembang sehingga membutuhkan penanganan khusus. Dan autis ini bukan penyakit dan tidak menular loh, dari Dr. Nula. Nah, jadi yang menyatakan bahwa autis ini merupakan suatu penyakit dan dapat menular itu sangat salah ya teman-teman, karena autis adalah gangguan tumbuh kembang anak dan bukan penyakit, apalagi bisa menular, sangat salah ya. Selanjutnya, isu yang selanjutnya adalah autis ini bisa sembuh dengan dilakukan pengobatan. Nah, kita ambil sumber dari IDEA lagi, menjelaskan bahwa autis adalah suatu hambatan tumbuh kembang anak secara signifikan terhadap kemampuan berprestasi anak. Nah, autis ini adalah hambatan, bukan suatu penyakit. Maka dari itu, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pendampingan secara khusus kepada anak sesuai dengan karakteristik yang ditunjukkan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Salsa, misal karakteristik khususnya adalah saat anak mengalami meltdown, anak tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik, lalu mungkin anak penyandang autis ini bisanya teriak-teriak seperti itu. Nah, kita sebagai calon pendidik itu cara mengatasinya adalah mengenalkan anak dengan berbagai ekspresi ya. Lalu kita juga melakukan pendekatan dengan bahasa yang baik dan positif tentunya ya kepada anak-anak penyandang autis ini. Dan kita juga bisa memotivasi anak-anak ini dengan bahasa yang positif tentunya. Nah, seperti itu. Kelima isu sudah kita bahas tentang, dan kita sudah mengetahui mitos dan faktanya dari kelima isu ini ya teman-teman. Benar kan Bu Alsa? Benar sekali, Agatha. Jadi harusnya setelah kalian menonton video ini sampai selesai dan nanti akan membaca artikel ini, kalian itu bisa punya sifat lebih terbuka, terus lebih siap menerima, mengasihi, dan kita harus senang dan siap mendampingi para penyandang autisme. Kita harus lebih open-minded. Begitu, Agatha? Betul sekali, apalagi kita sebagai mahasiswa yang sudah teredukasi tentang materi-materi seperti ini harusnya bisa menjadi salah satu penyadar di tengah masyarakat ya, bukan seperti itu misalnya. Iya, begitu. Nah, kurang lebihnya dari kami seperti ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.